Bismillahirrahmanirrahim. Para muhibbin rahimakumullah, kalau Israel itu paling terakhir makhluk Allah yang mati, lalu siapa yang pertama dihidupkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Malaikat pertama yang dihidupkan Allah sesudah matinya seluruh makhluk hidup, yang dihidupkan pertama oleh Allah malaikat Israfil alaihissalam. Israfil dihidupkan oleh Allah. Kun hayyan ya Israfil, jadilah engkau hidup hai Israfil. Maka hiduplah Israfil alaihissalam. Untuk apa Israel dihidupkan oleh Allah? Untuk satu tugas, meniup sanggakala. Wanufikha fis-sur, ditiuplah sanggakala yang kedua. Ditiup oleh Israfil sanggakala yang kedua itu, maka semua yang dikubur, semua yang mati bangkit kembali. Bangkit kembali. Siapa yang pertama bangkit? Junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man tanshaqqu anhul ard. Jar Nabi, akulah penghulu seluruh manusia di hari kiamat, dan akulah yang pertama belah bumi daripadanya. Jadi malaikat Israfil ini menurut pendapat yang mu'tamad dua kali meniup sanggakala itu. Pertama sanggakala ditiup, mati seluruh yang bernyawa kecuali orang-orang tertentu yang masih hidup. Sudah habis semua anmatian, nah sekali lagi Israfil meniup untuk dibangkit kembali seluruh makhluk yang mati itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah jadi itulah yang dimaksud dengan nama Allah Al-Akhir tadi. Tidak ada lagi sesudah Allah itu sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doa beliau ada beberapa menyebut nama Allah ini. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Ini doa Nabi. Allahumma antal awwal, ya Allah engkau adalah yang awal, tidak ada sebelum engkau sesuatu. Wa antal akhir, dan engkau ya Allah yang akhir, tidak ada sesudah engkau sesuatu itu. Jadi jelas bahwa al-awwal, al-akhir ini nama Allah, dan langsung dinaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Dalam Al-Quran Allah berfirman, huwal awwalu wal akhir. Dialah yang maha awal dan dialah yang maha akhir. Nah, sehingga siapa-siapa yang mengingkari nama Allah Al-Awwal dan Akhir ini, dia berarti mengingkari Al-Quranul Karim. Mengingkari Al-Quran berarti dia sudah keluar daripada agama Islam. Jadi kita wajib percaya bahwa di antara sekian nama Allah itu ada nama Allah Al-Awwal, Al-Akhir. Para muhibbin rahimakumullah. Wa qala Sa'di, berkata Imam Sa'di, fal awwal yadullu ala anna kullama siwa hadisun. Nama Allah Al-Awwal yang artinya tidak ada sebelum Allah itu sesuatu, atau arti tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah. Itu menunjukkan kepada kita
bahwa selain Allah itu hadis baru artinya. Selain Allah itu hadisun berarti baharu. Apakah ngarannya? Bila selain Allah itu baharu. Karena yang awal itu hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Matahari kah, bulan kah, bintang kah, Rasulullah kah, malaikat kah, semua itu adalah hadis baharu. Karena yang awal hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini satu i'tikad yang wajib kita i'tikadkan, satu keyakinan yang wajib kita yakini, bahwa selain Allah itu pasti tadudi pada Allah. Setiap yang tadudi pada Allah berarti itu baharu dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalikal awwal yadullu ala annahu ta'ala ghaniyyun an kulli ma siwah. Nah, demikian pula bahwa nama Allah Al-Awwal ini menunjukkan bahwa Allah itu terkaya dari segala sesuatu dan kada berhajat kepada siapapun. Karena dia ada sebelum adanya sesuatu. Berarti dia kada perlu dengan siapapun, bahkan selain Allah yang perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kawalah surangan dalam dunia nih, kalau kawal surangan mesti kita bahajat kepada orang lain, mesti kita bahajat kepada makhluk lain untuk melangsungkan hidup kita. Nah, jadi yang terkaya, yang kada perlu kepada siapa juga pun itu hanya satu, Allah Al-Awwal ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, para ahli hikmah, ulama-ulama yang diberi Allah rahasia-rahasia daripada segala macam sesuatu, disebut ulama hikmah. Dia bukan hanya bisa memahami yang nyata dari sesuatu, tapi tahu apa yang tersembunyi dari sesuatu itu. Ini adalah ulama hikmah. Nama Allah Awwal ini, ujar mereka itu bagus diamalkan untuk orang-orang yang ketujuh belalambat beribadah kepada Allah. Intinya kalau beribadah ketujuh belalambat, sembahyang ketujuh belalambat, bersedekah ketujuh belalambat, membaca apakah engkau paampihannya, sembahyang engkau pendudiannya. Nah, orang yang ketujuh belalambat beribadah kepada Allah ini, orang yang pemalas beribadah kepada Allah ini, ujar ahli hikmah mengatakan bagus mengamalkan ya awwalu, ya awwal. Ya awal, ya awal, ya awal, ya awal, ya awal, ya awal. Berapa kali sehari sesuai dengan bilangannya. Awal itu adalah 37 kali. Ini bila handap ini bergairah sedikit, 37 kali. Nah, kalau kita bergairah hendak mengamalkan karena handap jaka 2000 jar kalau bisa semangat kada kita. Nah, ini 37 sesuai dengan angkanya, alif 1, waw 6, lam 30 awal. Nah, jadi amalkan yang bersembahyang 37. Ya awal, ya awal, ya awal, ya awal, ya awal, ya awal. Bila pas tanda tasbih 33 tambah 4, kadang alih kadang menghitung. Nah, 37. Nah, orang yang mewiridkan ini, mewiridkan itu artinya merutinakan itu, dibaca hari-hari, maka sifat malas beribadah itu akan hilang pada dirinya. Dia akan selalu menjadi orang yang awal untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
angka kanakan kah nang pina panguliran nasuruhnya baca kada panjang juga ini digani iringnya makna ya awal seorang baca anak baca juga ini rajin kedua-duanya ya awal 37 kali ujar ulama ahli hikmah. Ini bermanfaat untuk menghilangkan penyakit malas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Siti Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah istri daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hidup dalam satu rumah tangga yang sangat sederhana. Kadang susah, cuma sangat sederhana. Pembantu kada berisi, sehingga Siti Fatimah itu seringkali melatup tangan Sidin dulu. Kenapa? Karena mengirik gandum. Ini putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Siti Fatimah ini orang yang sudah pasti masuk surga. Orang yang sudah pasti masuk surga. Tapi dalam dunia hidupnya sangat sederhana. Kada punya pembantu, betapa seorangan, maanu gandum surangan sampai melatup tangan Sidin. Ujar Sayyidina Ali, wahai Fatimah, coba pancam datangi abah tu lah mintuha Rasulullah, minta lawan Sidin, apakah segan manuk di rumah ni na, minta pembantu kah, minta budak kah, minta apakah? Nah, berangkatlah Fatimah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicari di rumah Rasulullah kadada, dicari di masjid Rasulullah kadada. Sekalinya berada di rumah Ummu Aiman. Ini salah satu perempuan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman ini perempuan Habasyah, perempuan hirang, perempuan negro. Termasuk perempuan yang sangat berjasa dengan Rasulullah SAW dan merupakan teman dari ibunda beliau Aminah radhiyallahu anha. Nabi sedang berada di rumah Ummu Aiman. Kalau ada khilaf ngaran Sidin Barakah Al-Habasyah. Lalu di situ ternyata Nabi sedang berada di rumah situ, dikatuk oleh Fatimah. Siapa? Oh Fatimah. Bukai jar Nabi, bukai. Apa kabar wahai Fatimah? Ujar Fatimah, wahai Rasulullah, kami dalam keadaan kesusahan. Beri kami sesuatu, apakah daripada dunia ini? Ujar Nabi, cam pilih dua. Itu ada kambing, mau nikam hendak ambil 5 ekor. Ambil 5 ekor kambing, bawa balik ke rumah. Atau ujar Nabi, cam hendak ini nah. Tadi Jibril hanyar datang memberi amalan. Amalannya beliau amalakan ini bagus. Nah, berhubungan dengan nama Allah awal akhir nih. Apa amalannya wahai Rasulullah? Ujar Fatimah. Ujar Nabi, baca ajar Nabi, ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Baca sekali. Nah itu hendak itu lagi Nabi jam itu, atau ambil kambing 5 ekor. Jadi Fatimah ulun baik ambil itu baik ambil amalan Tuhan, baik ambil kambing 5 ekor siapa ada. Nah lalu Fatimah bulik kepada Sayyidina Ali. Nah Sayyidina Ali beri Nabi apa? Kambing kah apakah? Dikisahkan oleh Siti Fatimah, Nabi ada memberi amalan, ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Nah orang yang mengamalkan ini akhirat,
Dan setiap orang yang mengamalkan satu amalan, maka ini sifatnya akhirat. Orang yang melaksanakan akhirat pasti akan dapat dunia di baliknya itu. Setiap kali kita mengerjakan akhirat, dunia pasti akan ada di belakangnya datang mengiringi. Tapi kalau kita ambil kambing, akhiratnya bisa ada umpan. Orang menanam rumput, kadang akan tumbuh padi. Tapi kalau kita tanam padi, maka rumput akan pasti tumbuh. Rumput laksana dunia. Nah, jadi amalan-amalan itu diamalkan oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dan menjadi berkah kehidupan beliau. Jadi inting juga amalannya yang berhubungan dengan nama Allah. Ya awwalal awwalin, ya awwalal awwalin, wahai Tuhan yang awal dari segala yang awal. Wa ya akhiral akhirin, wahai Tuhan yang akhir dari segala yang akhir. Wa ya dzal quwwatil matin, wahai Tuhan yang maha kuat, maha kukuh. Wa ya rahimal masakin, wahai Tuhan yang penyayang kepada orang-orang miskin. Wa ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha penyayang di antara segala yang penyayang. Nah, orang yang mengamalkan itu jar ulama, maka hidupnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik keluarganya maupun hartanya. Cukup sekali di sehari bacaan itu. Ya awwalal awwalin, wa ya akhiral akhirin, wa ya dzal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Dah sekali. Nah, diamalkan tiap hari, keluarga kita akan jadi keluarga yang barakah. Kalau mendapat keberuntungan, kebaikan baik dunia maupun akhirat.